Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hasan Munadi. Nah, kali ini kita kedatangan yang tentunya tidak bakal diragukan lagi tentang keilmuannya, itu Haji Abdul Aziz atau yang sering disebut Haji Kai. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ah, mungkin kali ini pembahasan sangat menarik. Kita sepakat bahwasanya manusia tidak ada yang tanpa dosa, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kabar baiknya adalah kita mempunyai Tuhan yang maha pemaaf. Nah, Haji, kali ini kita bakal membahas tentang tobat. Tobat menurut saya hal yang jarang dibicarakan, tapi ini sangat penting dalam kehidupan. Nah, mungkin Haji kita pengen dengar juga dari Haji perihal tobat ini. Ya, jadi awal mulanya tobat itu kan kita jika belajar dari awal itu kan dari Kanjeng Nabi Adam ketika beliau itu melakukan kesalahan sehingga diturunkan ke muka bumi ini. Maka dari situ timbullah tobat. Tobat itu apa? Tobat itu adalah sesuatu yang memang kita kembali dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik, karena fitrahnya manusia itu ketika dilahirkan dalam keadaan suci, maka seyogyanya kita pun harus kembali kepada jalan yang suci dan diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Nah, itu mungkin sedikit prolog dari Haji Kai, yang mana tentunya semua manusia itu ya pasti pernah melakukan dosa gitu ya. Maka mungkin bagaimana caranya kita supaya bertobat atau tidak melakukan kesalahan yang selanjutnya lagi gitu. Nah, Haji, di segmen kali ini kita ada segmen baru tentunya, yaitu Q&A, question and answer. Nah, kita udah menyediakan beberapa pertanyaan dan di sini ada 5 pertanyaan. Ini juga dari audiens Haji. Nah, mungkin langsung aja ya. Pertanyaan pertama itu ada dosa yang tidak diampuni. Nah, maksudnya mungkin ada nggak sih Haji, dari sekian banyak mungkin adalah dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dan masih banyak lainnya lah. Ada nggak sih dosa yang tidak diampuni sama Allah? Kalau kita melihat tentang pertaubatan dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, maka sebelum membahasnya, semua Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Jadi semua dosa oleh Allah itu akan diampuni semuanya, terkecuali satu dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah, yaitu dosa mensekutukannya. Jadi dosa mensekutukannya artinya syirik kepada Allah. Kita tadinya muslim tapi menyembah kepada Murtad gitu. murtad istilahnya, hanya itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Berapa kali pun kita melakukan dosa, Allah itu pasti mengampuni asal kita benar-benar taubatnya kepada Allah, mengucapkan istighfar, astagfirullah misalnya, hatinya mengakui dengan kesalahannya, kemudian dia tidak perbuatannya pun tidak melakukan perbuatan yang buruk lagi. Berarti murtad itu salah satu dosa yang tidak diampuni kan? Dosa yang tidak diampuni. Selain daripada itu, Haji? Ya, selain daripada itu, walaupun seberat-beratnya dosa, ketika memang dia mau meminta ampunan kepada Allah, otomatis Allah akan mengampuninya. Tapi dengan beberapa syarat, memang dia mengakui. Bukan artinya dia mengucapkan istighfar, tapi dia tetap melaksanakan dosa tersebut. Nanti ada pembahasannya yang lain tentang pertaubatan itu, ya harus benar-benar sejujurnya, bukan bohong. Nah, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya tadi. Nah, di sini juga ada yang menanyakan, orang non Islam yang ingin menjadi mualaf harus melakukan tobat atau tidak. Nah, dan kalau emang bisa, itu bagaimana gitu tadi caranya? Orang mualaf itu orang yang memang beda dilahirkan dengan kita.
Artinya memang saya kalau berbicara ini teringat dengan ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa di antara ajarannya itu ketika kita bertemu dengan anak kecil, orang tua, orang yang pintar, orang yang bodoh, bahkan orang non-muslim. Apa? Di antaranya itu kita langsung persingkat saja bertemu dengan orang non-muslim. Kata Syekh Abdul Qadir, artinya kita jangan pernah mencela kepada orang non-muslim. Ya memang kita ditakdirkan oleh Allah itu dari orang tua yang muslim. Tapi dalam kehidupan manusia itu bukan dipertimbangkan setarnya. Tapi finishnya itu sebagai apa? Kita boleh bangga sebagai muslim, tapi kan kita finishnya tidak tahu sebagai apa. Maka kita belum tahu, kita boleh berbangga dengan keadaan muslim kita. Semoga muslim kita ini, agama kita dijaga sampai akhir hayat kita. Tapi kan belum tentu ketika orang yang ditakdirkan oleh Allah lahirnya dalam keadaan muslim, maka ketika akhir hidupnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu orang yang non muslim itu tidak memiliki syarat untuk bertobat. Gitu. Tidak memiliki syarat untuk bertobat. Jadi ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia itu bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Suci gitu ya. Suci keadaannya itu, berbeda dengan kita gitu kan. Itulah keistimewaannya kenapa orang muslim itu, orang non muslim itu tidak tahu semua. Otomatis semuanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ini mempunyai privilege khusus nih buat non muslim yang mau masuk Islam gitu ya. Luar biasa ya Haji ya. Nah tapi menurut Kaji sendiri orang-orang yang nonis kemudian pengen nih, kan ada aja nih, saya juga dari teman-teman gitu tadi ya, berdasarkan empiris ada semacam satu keluarga dia itu pengen anaknya pengen masuk Islam, mualaf lah, tapi nggak dibolehin sama orang tuanya. Nah itu gimana aja? Maksudnya di sisi lain kalau misalnya nggak nurut sama orang tua nggak boleh gitu kan, nentang kan artinya, tapi di sisi lain dia juga pengen jadi mualaf gitu tuh, pengen pindah agama. Ya artinya kan semua agama itu mempunyai, semua pemeluk agama mempunyai keyakinannya masing-masing. Kita sebagai orang Islam meyakini bahwa inna dina indallahi Islam, bahwasanya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Sedangkan di agama yang lain pun mereka meyakini bahwa agama mereka adalah agama yang terbaik menurut mereka. Sehingga kenapa dalam satu Al-Quran itu kita yang arti terjemahnya itu kita tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka, nanti suatu saat dikhawatirkan mereka pun akan mencaci maki Tuhan kita. Maka dalam pertanyaan seperti yang telah disebutkan, orang yang memang ingin masuk Islam tapi keluarganya tidak mengizinkan, ya memang itu adalah pilihan hidup. Pilihan hidup. Dia memang mau, kalau memang dia masuk Islam di situ, di keluarga itu yang memang harus sembunyi, tapi kan melakukan ibadahnya sulit. Atau pilihan yang lainnya dia pergi. Itu kan tentang pilihan dan tentang keyakinan gitu kan. Betul. Itu kan hidayah dari Allah. Sedangkan yang namanya hidayah itu seperti kita tahulah kurang bagaimana pamannya Kanjeng Nabi Abi Thalib membelanya. Ketika seseorang masuk Islam, ikuti saja Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad mengajak pamannya Abi Thalib, itu tidak bisa. Sehingga turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu bukan datang dari manusia. Kamu boleh mengatakan ayo ini. Itu tidak bisa. Nabi pun tidak bisa. Itu dalam Al-Qur'annya. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi hidayah itu memang ya datangnya dari Allah. Kalau Allah belum memberikan hidayah, ya tidak akan bisa. Kita ngomong berapa kali pun menasehati, tapi ternyata Allah belum memberikan hidayah, maka itu niscaya tidak akan datang. Kurang bagaimana Abi Thalib itu? Karena memang Allah belum memberikan hidayah kepada Abi Thalib, ya otomatis Abi Thalib tidak menjadi umatnya baginda Nabi. Cuman yang paling berharap itu dalam satu pendapat,
setelah Abi Thalib yang paling berharap, saya juga berharap karena pembelaannya Abi Thalib itu kepada Nabi gitu kan. Saya itu berharap ada satu pendapat bahwa ketika meninggal Kanjeng Nabi itu meminta kepada Allah agar menghidupkan sebentar Abi Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya semoga saja itu, karena memang pembelaan beliau luar biasa gitu kan dalam membela ponakannya Kanjeng Nabi. Padahal itu posisinya Abu Abdul kan masih paman gitu ya. Abi Thalib Maaf. Iya. Abi Thalib itu masih paman gitu ya. Paman. Saudara dekat lah padahal ya. Kalau seingat saya itu beliau yang satu ibu dengan bapaknya, dengan Said Abdullah, seibu. Selain beda-beda ibu kan. Itu seingat saya itu seibu beliau dengan Said Abdullah. Jadi lebih dekat. Kalau pamannya itu bukan sebelah. Emang paman bener gitu. Dekat ya. Nah, mungkin kita lanjut juga nih Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya. Ini tentang tata cara sholat tobat katanya Haji. Tata cara sholat tobat, mungkin banyaklah generasi, mungkin entah itu generasi Gen Z, generasi Alpha, generasi Boomers itu pengen tobat, tapi kadang mereka itu nggak tahu cara atau nggak tahu jalannya gitu Haji. Nah menurut Haji sendiri gimana gitu tata cara sholat tobat itu? Jadi sholat taubat itu ya kapanpun kita bisa melaksanakannya, terkecuali kan ada 2 waktu yang memang diharamkan, yaitu setelah kita melaksanakan sholat subuh, setelah ya bukan sebelum, dan setelah kita melaksanakan ibadah sholat asar. Maka kapanpun kita ingin melaksanakan sholat taubat ya dipersilakan. Mau kapanpun ya usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala, dengan bacaan ya ala kadarnya sebisanya. Ya kemudian untuk setelahnya ya kita membaca istighfar, masuk minta ampunan dengan pengakuan dosa yang telah kita perbuat. Jadi kapanpun di rumah bisa. Yang penting kitanya benar-benar itu Sungguh-sungguh dalam bertobat. Tapi Haji, ada misal yang benar-benar pengen tobat nih, pengen tobat, dia udah melakukan sholat tobat dan sebagainya, tapi kemudian dia suatu waktu melakukannya kembali Haji. Nah itu gimana menurut Haji ini? Nah itu kan kita tidak bisa dipungkiri memang naluri manusia seperti itu. Karena naluri manusia itu kan kita itu hidup gitu kan. Hidup berbarengan berdampingan dengan iblis. Iblis itu yang curangnya melihat kita. Kita tidak bisa melihat iblis. Ini curangnya. Kalau saya tahu iblis ada di depan, saya tempeleng kayak gitu iblis. Karena memang saya tidak tahu ada iblis. Iblis itu tahu dengan keadaan kita. Cuman iblis itu kan artinya menggoda seseorang juga kan tergantung keimanannya. Ya masalah pangkat jenderal dan orang masyarakat biasa. Jadi ada tingkatannya. Yang gengsi lah istilahnya, ketua PW ngurusin PAC gitu kan. Itu kan ya urusan PC gitu. Ngapain bagian saya gitu kan. Jadi ada beberapa tugas dari iblis yang memang kita sering melakukan lagi, tapi ya kata baginda Nabi, asalkan kita benar-benar tobat, ya memang karena memang kita belum benar-benar tobatnya. Karena memang tobat yang sesungguhnya itu sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya ya memang kita kadang merasa tobat itu hanya istighfar, tapi kan tidak tahu gitu kan. Tapi ya kadang ya istighfar pun ya sambil. Tapi selama kita masih mau bertobat dengan benar-benar, kita melakukan kesalahan, itu kan dalam jangka waktu kurang 6 atau 7 jam, itu kan ada malaikat kanan kiri, artinya malaikat kiri itu yang mencatat, kalau bahasanya mencatat amal keburukan, kalau yang kanan itu mencatat amal kebaikan. Maka ketika kita melaksanakan dosa, misalkan, tapi jangan dosa yang ringan-ringan aja lah kita ya, jangan bahas dosa yang gede-gede. Artinya kalau dosa semakin gede kan pasti biayanya semakin mahal. Iya kan? Ya kalau yang biasa murah-murah paling nyolong sedekah gitu kan. Artinya
eh, orang apa namanya, dalam sampai mana tadi, tobat. Tobat yang sungguh-sungguh. Nah, tobat yang sungguh-sungguh itu ya kita harus benar-benar ketika malaikat ya, malaikat yang kanan kiri, malaikat kiri itu ketika hendak dia mau mencatat amal, apakah saya perlu mencatatnya? Kata malaikat yang kanan, tunggu dulu katanya, siapa tahu dia setelah ini langsung tahu. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Akhirnya ketika dia langsung taubat, akhirnya ya sudahlah gitu, akhirnya tidak ditulis dalam buku catatan amal. Tapi itu pun ya terkadang kita terlena dengan hal yang seperti itu, belum dicatat kita dosa lagi, belum dicatat kita dosa lagi. Tapi jangan seperti itu, kita tetap harus berusaha untuk taubat, karena memang ya kalau kaum dahulu itu kan dalam masalah taubat itu dia itu langsung mendapatkan teguran dari langit. Kalau kita kan enggak, ada ampunannya. Tapi terkadang kita tidak merasakan. Kita itu yang tidak merasakan itu apa? Ketika ibadah kita, cobalah kita takbir Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, tapi pikiran kita itu kemana? Itu artinya satu dosa yang memang kita belum tobat, yang terbawa oleh pikiran kita. Dari itu sangat sulit sebenarnya untuk tobat, makanya jangan berhenti taubat, terus saja. Insya Allah ya. Jadi kan nanti saya juga pernah dengar ya tadi, pada dasarnya setelah nanti di akhir ada yang namanya husnul khotimah dan suul khotimah gitu kan. Iya. Nah dari kedua itu menurut Haji gimana itu? Ya makanya kan orang itu kan yang baik itu bukan di awal, bukan start. Enggak selamanya yang baik di awal bakal bagus di akhir gitu. Kalau bagus di akhir ya mungkin dia juga baik, tapi kan perasaannya ke orang lain kan bisa jelek, gitu kan. Tapi ya kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik, ya tetap kita harus menjadi orang yang baik. Tetap innallaha qaribun minal muhsinin, Allah dekat orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetap kita meminta kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga semua sahabat Ansor dimanapun berada, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Nah mungkin Haji tadi kan udah sedikit dibahas ya perihal batas waktu akhir. Nah mungkin saya pengen tahu juga nih, ada teman-teman juga, batas waktu terakhir tobat itu ada waktu detailnya atau enggak sih Haji sebetulnya? Ya kalau batas tobat itu ya enggak, batasnya itu ya cuman ketika matahari terbitnya dari barat. Kiamat berarti. Ya kiamat sudah tertutup. Ketika kiamat selesai, ketika matahari dari barat, biasakan matahari kita dari timur. Tapi ketika dia belum tobat, lihat pagi-pagi, wah matahari ada di barat, ya sudah selesai, nggak ada artinya lagi gitu tobat itu. Berarti udah telat gitu ya? Udah telat gitu. Selama dia mau meninggal berapa menit pun ketika dia tobat ya tetap diterima. Tapi ketika dia melihat bangun pagi misalnya, waduh matahari ada di mana ini? Ada di barat, ya sudah itu artinya tertutuplah pintu taubat gitu. Jadi kasarnya dari kemarin kemana aja gitu ya? Gitu kan, seperti itu. Nah mungkin Haji, kita juga dari 5 pertanyaan udah selesai semua. Segmen ini kan kita itu tentang Q&A gitu ya, question and answer. Nah mungkin kita akan akhiri aja Haji, nanti kita next di segmen kedua yaitu pembahasan di live nanti. Nah mungkin Sobat Ansor hanya itu yang kita bisa bahas, dan mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi teman-teman sudah dibentuk pertanyaan di sini. Terus jangan lupa juga nanti kita di 15 Ramadan ke atas kita bakal bagi-bagi atau santunan yatim dan juga bagi-bagi sarung. Nanti kita info lebih lanjutnya diinformasikan kembali.
Oke, Haji mungkin atur nuhun sudah menyempatkan waktu, sudah berkorban jauh-jauh dari Pandeglang, Enggak lah. dari Pandeglang ke sini. Sudah panggilan. Panggilan, Masya Allah. Perintah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk kita semuanya. Mungkin kita akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.